TikTok nih banyak yang marah. Eh, PISA, ya kan? Ini kan salah satu ukuran. Kapan sih kita tuh bisa sama dengan Vietnam? Sebelum kita sama dengan Singapura. Ukuran penguasaan bahasa dan STEM untuk anak-anak umur 15 tahun. Skor kita kan masih kurang dibandingkan Singapura, dibandingkan Tiongkok dan lain-lain. Ada nggak roadmap gitu loh? Apakah ini relevan? Kalau anggaplah ini semi-semi relevan, roadmapnya ke depan gimana nih untuk kita benar-benar bisa merangkak dan syukur-syukur nyalip? Yeah. That's a great question. Yang pertama adalah kita nggak bisa nyalip tanpa ekonominya, GDP per kapitanya mendampingi. Jadi nggak ada tuh negara miskin yang punya sistem pendidikan hebat, itu nggak ada di dunia. Jadi semua tuh sama GDP per kapita korelasinya sangat tinggi. Jadinya ekonomi kita harus bagus, baru kita mau. Jadi kalau mau menandingi Singapura harus GDP per kapita kita mendekati Singapura, ya, which is impossible, ya kan? Doa aja, doa sama bakar lilin. Jadi forget that gitu. Tapi kalau kita melihat kayak kota-kota di Indonesia itu menyamai beberapa kota-kota di Eropa. Kalau kita ngelihat PISA skornya Jakarta dan Jogja itu sama dengan beberapa kota-kota, mungkin kota kecil ya di Eropa gitu. Jadi kita jangan salah, bukannya masalahnya distribusinya, tapi semuanya again linknya kenapa kota? Ekonomi. Oke. Jadi pertama itu ada caveatnya. Jadi kita harus bandingin diri kita dengan negara-negara yang GDP per kapitanya sama. Itu kita dalam liga itu. Gitu. Pas kita di situ, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan angka ini. Semua yang mau kita lakukan dan tadi Pak Gita nanya, is it important? Yes, sangat penting. Itu alasannya kenapa kita merubah yang namanya ujian nasional, kita hilangkan dan kita gantikan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu sangat similar dengan PISA karena itu fokus kepada asesmen numerasi dan literasi. Ya. Jadi jangan lupa saking pentingnya PISA, jadi bayangin Pak Gita, kita selama ini bingung kenapa kita PISA-nya drop terus, tapi instrumen yang kita gunain untuk mengukur sistem pendidikan kita nggak nyambung sama sekali dengan instrumen global dunia. Jadi kita salah satu negara pertama yang nyambung sekarang dengan standar dunia, dengan mengikuti asesmen nasional. Dan what's cool adalah kita negara pertama yang memasukkan survei karakter secara nasional di mana intoleransi, sexual violence dan perundungan itu masuk dalam national assessment. Kita bisa mapping setiap sekolah dan setiap pemerintah. Itu negara pertama yang sampai jadi contoh di UN waktu itu. Kalau itu buat saya, I'm very proud of that. Gitu. I'm very proud kita berani melakukan sesuatu seperti itu. Tapi gini, back to the question, apa yang akan meningkatkan angka ini? Semua program kita goalnya untuk meningkatkan angka. Kapan akan meningkatnya? Itu yang susah menjawabnya. Kemungkinan besar, dan ini makanya kenapa job ini sangat painful Pak Gita adalah hasil ini pasti mulai kelihatan kalau diterusin. Dan udah pasti 10 tahun dari sekarang mulai kelihatan ya, mungkin 8-10 tahun ya, saya udah gak ada di sini, saya 2 tahun lagi kan udah gak ada. Who knows. Jadi itu yang buat saya frustrasi gitu, aduh kita gak akan bisa melihat hasil ini gitu loh. Tapi semua, jadi yang pertama adalah tadi, kita hilangkan, measure what matters dulu. Measure numeracy dan literasi sehingga sinyal kepada semua kepala sekolah dan guru adalah seberapa anak-anak itu dijejelin informasi disuruh ngafal, tidak ada dampak sama sekali terhadap apa yang kita ukur kinerja kalian. Itu yang pertama. Mau dijejelin berapa, di drill, mau bimbel sebanyak apa sampai semua informasi dia punya, itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang itu anak bisa lakukan dengan informasi di depan dia. That's what a numeracy and literacy test is. Kita kasih suatu konteks, suatu problem, nah anak itu bisa nggak mencari solusi dari informasi yang ada di depannya. It's an aptitude test, problem solving test. Ya. Nah itu sebenarnya message pertama yang benar-benar merubah segala-galanya. Jadi setiap guru di daerah ini sedang belajar apa itu literasi, apa itu numerasi, kebingungan di mana-mana, apa yang namanya, tapi dalam kebingungan itu mereka terpaksa belajar. Oh itu, jadi yang prosesnya yang penting toh.
gitu. Bukan kontennya, cara belajarnya. Cara critical thinking itu tercipta dengan diskusi, dengan bertanya, dengan memberikan berbagai macam permutasi problem. Itu pertama. Kedua, kurikulum merdeka. Ini adalah langsung directly impact-nya ke PISA. Karena yang pertama, kurikulum merdeka itu ada 3 big change yang kita lakukan. Yang pertama adalah materi konten di kurikulum kita pangkas 30-35%. Kita pangkas. Kita bilang gak perlu sebanyak ini materi, mendalami aja di setiap materi yang esensial. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah setiap guru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diberikan hak untuk mundur atau maju sesuai dengan kompetensi muridnya. Jadi ini keanehan luar biasa sistem pendidikan di mana guru misalnya di Papua di kelas 6 harus mengajar di level yang sama anak Jakarta Selatan. Ini nggak masuk akal sama sekali. Ini kenapa waktu World Bank meng-assess, akhirnya semua anak-anak di Maluku dan Papua, ya mereka 2 tahun ketinggalan, ada yang 3 tahun ketinggalan. Karena ya kejar tayang, ayo go to the next. Gurunya dipacu kejar tayang kurikulum. Sekarang di kurikulum merdeka, guru itu boleh slow down. Dia boleh mundur 2 tahun ke belakang kalau dia mau, dan juga dia boleh maju. Jadi guru-guru di yang anak-anaknya mungkin satu grup anaknya udah lebih advance, dia boleh masuk ke tahun berikutnya dan so on. Jadi bayangkan how game changing itu bahwa guru. Dan satu lagi yang berubah adalah guru itu diberikan hak untuk tadinya Pak Gita, schedule sekolah itu ditentukan oleh pemerintah pusat per minggu. Bayangin, setiap sekolah di Indonesia ditentukan harus berapa jam mata pelajaran ini, berapa jam bahasa Indonesia, berapa jam matematika dan lain-lain per minggu. Sekarang kita rubah rentang waktunya per tahun. Jadi kalau ada sekolah ingin memastikan ada kelas, guru kelas SD, ingin memastikan bahwa anaknya semua di sini mengerti segitiga geometri. Dia boleh 1 minggu hanya fokus di segitiga itu. Agar semua anak gak ada yang ketinggalan. Gitu. Jadi itu adalah memberikan kemerdekaan itu kepada guru kembali luar biasa powerfulnya. Dan yang ketiga adalah kita mengambil 20% dari waktu sekolah di dalam kelas untuk keluar kelas melakukan project based learning. Ya, yang difasilitasi guru-guru. The final one adalah guru dan ini yang terbesar dari semua. Guru ada 3 prong. Kita menciptakan suatu, itu beberapa prong strategi kita untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi which is PISA gitu.